Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Jaya Putri, Prodi PGSD di STKIP Bina Mutiara Sukabumi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah landasan pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang dilakukan adalah dengan menganalisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan secara khusus akan membahas yang pertama, landasan ontologis pendidikan, yang kedua, landasan etimologis pendidikan. Landasan ontologis pendidikan menganalisis hakikat keberadaan pendidikan yang terkait dengan hakikat keberadaan manusia. Sedangkan landasan epistemologis pendidikan yaitu menganalisis hakikat kebenaran yang terkait dengan kebenaran teori-teori pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi filsafat pendidikan berdasarkan teori-teori. Yang pertama, teori progresisme, yang kedua, teori esensialisme, yang ketiga, teori perennialisme, dan yang terakhir, teori rekonstruksianisme. Yang pertama, teori progresisme didasarkan pada konsep pendidikan pada hakikat progresif. Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan, melainkan lebih penting adalah melatih kemampuan belajar rasional, melatih berpikir. Berpikir adalah penerapan cara-cara ilmiah seperti mengadakan analisis, pertimbangan, dan memilih di antara beberapa alternatif yang tersedia. Tujuan pendidikan diartikan sebagai rekonstruksi pengalaman yang terus-menerus, yaitu mengadakan penyesuaian dan penyesuaian kembali sesuai dengan tuntutan lingkungan. Sedangkan teori esensialisme yaitu didasarkan pada konsep pendidikan yang bersendikan atas nilai-nilai yang tinggi, yaitu yang hakiki kedudukannya dalam kebudayaan. Nilai-nilai yang dijadikan dasar adalah nilai-nilai yang telah teruji oleh waktu. Proses pendidikan merupakan perantara atau pembawa nilai-nilai budaya untuk dibawa masuk ke jiwa anak didik. Dan yang ketiga, teori perensialisme didasarkan pada konsep agar pendidikan kembali kepada jiwa pencerahan yang menguasai abad pertengahan. Jiwa pencerahan abad pertengahan yang rasional telah menuntun manusia sehingga dapat mengerti adanya tata kehidupan yang telah ditentukan secara rasional untuk menemukan evidensi-evidensi diri sendiri. Dan yang terakhir, teori rekonstruksianisme didasarkan pada konsep agar anak didik dapat dibangkitkan kemampuannya untuk secara konstruktif menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern sebagai akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.